Halo dan selamat datang kembali channel saya Jonathan Tamrin. Saat kita coba cari saham-saham perusahaan bagus, ada banyak aplikasi-aplikasi yang menyediakan data-data rasio keuangan perusahaan yang bisa kita akses dengan mudah dan praktis, hanya dengan klik beberapa tombol gitu ya. Sebagian juga punya fitur sortir yang memudahkan kita buat bandingin antara emiten satu dengan emiten lain, mana rasio keuangan perusahaan yang lebih baik. Nah, tentunya ini memudahkan para investor ya, khususnya untuk mereka yang nggak punya banyak waktu untuk analisa secara manual. Tapi sebenarnya akurat nggak sih untuk data-data yang ditampilkan di aplikasi-aplikasi kayak gitu? Lebih akurat mana? Hitung manual atau pakai aplikasi? Atau malah dua-duanya sama aja, perhitungan rasio keuangan perusahaannya? Dan dari sekian banyak aplikasi-aplikasi yang ada, emang konsisten ya angka rasio keuangan yang sama gitu ya di aplikasi satu sama di aplikasi yang lainnya. Di video kali ini, nanti teman-teman bisa bandingkan sendiri nih, metode mana yang paling akurat dan sesuai dengan kebutuhan teman-teman beserta dengan plus dan minusnya. Kita tanpa lama-lama lagi, yuk kita lihat pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk aja ke pembahasan mengenai sortir saham by aplikasi. Emang akurat ya? Nah, di video kali ini, saya mau membandingkan dua metode pencarian rasio keuangan perusahaan. Yang pertama, menggunakan metode manual, atau kita baca laporan keuangan perusahaannya, lalu kita pindahkan angka-angkanya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan aplikasi. Ya, di sini aplikasi ada banyak ya, cuma yang saya gunakan di video ini ada 3. Yang pertama adalah aplikasi iPodGo dari Indo Premier Sekuritas. Kemudian Data Saham Indonesia, ini kalau untuk pengguna Android bisa download di aplikasi Google Play. Kemudian yang terakhir Stockbit. Nah, kenapa 3 ini? Karena 3 ini pernah saya gunakan. Nah, kenapa jumlahnya 3? Biar kita bisa membandingkan nih, antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain, rasio yang kita pengen cari tahu nilainya sama apa enggak sih? Konsisten apa enggak? Di video ini nanti kita akan bahas 3 emiten, ya, untuk laporan Q1 2020-nya. Nah, untuk contoh yang pertama, kita akan bahas tentang BBCA dulu ya, atau Bank BCA. Nah, untuk rasio keuangannya sendiri, kita akan bahas kas, market cap, untuk harga, ya tanggal 3 Juli 2020, PBV, ROE, EPS, PER, dan DR-nya. Kita akan lihat ya, nanti akan konsisten apa enggak angka-angka di sini. Oke, kita lihat cara manual dulu untuk BBCA. Untuk kas, kita tinggal lihat laporan keuangan perusahaannya ya. Untuk BBCA, ini sini kas, tertera di sini ada 24 triliun. Ya, karena ini satuannya dalam jutaan rupiah. Jadi ini kita tinggal pindahkan saja, 24,01 triliun. Kemudian untuk market cap, kita bisa peroleh dari data di sini. Nah, untuk data ini bisa kita akses di websitenya IDX ya, bagian ringkasan saham bisa kita download. Dan untuk rumus market cap adalah nilai penutupan dikali dengan listed share atau jumlah saham beredar. Jadi untuk BBCA ini tinggal dikalikan ini kali ini, maka market cap-nya adalah sekitar 716 triliun. Ya, kita pindahkan 716 triliun. Kemudian untuk price, ya per tanggal 3 Juli 2020, ini cukup mudah, tinggal kita ketik aja di Google gitu ya, BBCA, maka akan muncul waktu itu 29.350. Nah, kemudian untuk PBV, nah kalau PBV ini ada rumusnya ya. Nah, rumusnya seperti apa? PBV adalah harga dibagi BV atau book value. Nah, book value-nya sendiri adalah ekuitas pemilik entitas induk dibagi dengan listed share atau jumlah saham beredar. Jadi kalau kita lihat laporan keuangan perusahaan, ekuitas pemilik entitas induk itu yang ini, yang selingkari merah. Jadi bagian neraca, ekuitas, jumlah ekuitas yang dapat didistribusikan pada pemilik entitas induk. Nah, ini angkanya. Dibagi dengan listed share atau jumlah saham beredar yang tadi ya, ini listed share. Nah, ketemulah angkanya sekitar 7 ribuan. Nah, untuk PBV-nya berarti harga saat ini dibagi dengan book value. Harga saat ini tadi kita udah isi 29.350. Nah, book value-nya yang tadi di atas nih 7 ribuan. Maka ketemulah nilai PBV-nya 4,17. Kita taruh ya di sini. Kemudian lanjut ke ROE atau return on equity. Nah, ini juga ada rumusnya seperti apa? Nah, rumus ROE adalah laba bersih entitas induk dikali 4. Nah, ini kenapa dikali 4? Karena ini kuartal 1 ya. Kita setahunkan, jadi dikali 4. Laba bersih entitas induk dikali 4, kemudian dibagi dengan ekuitas entitas induk. Yang ini yang tadi. Kemudian dikali 100%. Maka muncullah untuk ROE BBCA ini sekitar 15,34%. Ya, kita pindahkan 15,34%. Lanjut ke rasio EPS. Nah, EPS ini rumusnya adalah laba bersih entitas induk dibagi dengan jumlah saham beredar atau listed share dan dikali 4. Nah, kenapa dikali 4? Ya sama seperti sebelumnya, alasannya karena ini masih kuartal 1. Jadi kita setahunkan dikali 4. Tuh. Maka untuk laba bersih entitas induk bisa kita lihat di laporan keuangan perusahaannya yang selingkari merah di sini. Kemudian dibagi dengan jumlah saham beredar yang tadi di sini. Kemudian dikali 4 dan muncullah angkanya adalah 1000-an, ya 1078 rupiah EPS-nya. Kita pindahkan EPS-nya di sini. Kemudian untuk PER atau Price to Earning Ratio, rumusnya apa? PR adalah harga saat ini dibagi dengan EPS.
Harga saat ini 29.350 dibagi dengan EPS yang tadi kita hitung 1.078 rupiah. Maka muncullah PR-nya 27,21. Nah, kita pindahkan lagi, PR-nya 27,21 dan terakhir adalah DR ya, atau Debt to Equity Ratio. Nah, kalau DR ini rumusnya adalah jumlah liabilitas dibagi ekuitas entitas induk. Jumlah liabilitas bisa kita akses langsung di laporan keuangan perusahaannya. Di sini BBCA sebesar ini. Kemudian dibagi ekuitas entitas induk, itu berarti yang tadi ya di sini, ekuitas entitas induk. Maka muncullah nilai DR dari BBCA di kuartal 1 2020 adalah sebesar 4,64. Yang kita pindahkan lagi. Nah, inilah hasil perhitungan manual yang sudah kita hitung. Nah, kalau kita coba bandingkan dengan aplikasi yang ada, maka angkanya seperti ini. Ya, untuk kas di aplikasi iPod, nanti akan saya tampilkan juga ya, untuk tampilan aplikasi-aplikasi ini seperti apa sih di next slide. Nah, untuk kas di iPod tertera 24 triliun, data saham Indonesia tidak memberikan data kas, kemudian di Stockbit juga 24,01. Berarti untuk data kas ini setara ya, baik aplikasi iPod maupun Stockbit memberikan angka yang sama dengan perhitungan manual. Kemudian untuk market cap juga sama, ya, cuma kalau bedanya di aplikasi pakai 2 digit di belakang koma. Nah, Stockbit agak lain sendiri ya, 723,62 T, dibanding yang lain cukup konsisten 716,4 T. Nah, ini juga saya kurang tahu angka 723 ini dari mana. Ya, inilah salah satu kelemahan dari menggunakan aplikasi, kita nggak tahu data yang mereka gunakan ini dari mana. Kemudian untuk price, per tanggal 3 Juli sama tentunya konsisten untuk semua aplikasi. Nah, untuk nilai PBV, nah kalau kita lihat PBV ini cukup bervariasi ya. Di hitungan manual kita tadi 4,17, untuk bagian iPod dan data saham Indonesia dia 4,06. Dan untuk Stockbit malah lebih tinggi, 4,22. Nah, kenapa sih kok bisa beda gini perhitungannya? Nah, kalau menurut saya sih ini dikarenakan untuk rumus PBV-nya sendiri. Tadi kita lihat PBV adalah harga dibagi dengan BV atau book value. Dan book value di sini ada ekuitas pemilik entitas induk dibagi dengan listed share. Nah, biasanya untuk aplikasi-aplikasi yang ada di luar, itu biasa ekuitas yang dipakai itu bukan pemilik entitas induk aja. Jadi bukan yang lingkaran ini aja. Biasanya yang dipakai oleh aplikasi luar, itu adalah angka yang jumlah ekuitas yang di sini. Yang di bawah ini. Jadi nilai ekuitas yang digunakan lebih besar, karena ada kepentingan non-pengendali yang dimasukkan ke sana. Nah, kalau saya sendiri sih lebih prefer menggunakan data ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Ya, kenapa? Karena untuk kepentingan non-pengendali ini bukan ada di tangan pemegang saham ya, ini non-pengendali. Jadi harusnya sih ekuitas yang digunakan yang bisa diatribusikan pada pemilik entitas induk. Nah, untuk aplikasi-aplikasi lain menggunakan jumlah ekuitas yang ini, di mana nilai lebih besar, jadi pembaginya ini lebih gede ya, karena ekuitasnya kan di bawah ya, pembaginya, jadi makanya angkanya jadi lebih kecil. Gitu. Nah, kalau Stockbit saya kurang tahu nih kenapa angkanya bisa jadi lebih gede sendiri. Nah, kemudian untuk nilai ROE, nah ini agak sedikit beda ya, sama kayak PBV, karena ini ada ekuitas yang diikut sertakan dalam perhitungan. Penggunaan data ekuitas yang kita gunakan lain, maka hasilnya juga lain. Kemudian untuk IPS, nah untuk IPS nggak terlalu banyak perbedaan, ya cuma Stockbit ini agak lain sendiri. Kemudian untuk PR, ini juga tidak terlalu banyak beda, kecuali Stockbit. Ini juga nggak tahu data mana yang dipakai oleh Stockbit dalam pengolahan datanya. Kemudian nilai DR-nya untuk setiap aplikasinya adalah seperti ini. Ya, cukup beda ya. Dan ini saya juga nggak tahu nih, kenapa Stockbit bisa cukup melenceng 0,02 dibanding perhitungan dari aplikasi maupun manual tadi. Nah, di sini sekilas bisa kita lihat hasil perhitungan manual sama penggunaan aplikasi. Ya, kalau sekilas memang menggunakan aplikasi sih lebih gampang, karena memang langsung ketahuan gitu ya, angkanya langsung tertera semua di sana. Tapi kalau kita hitung secara manual, sesuai dengan data yang kita inginkan, itu hasilnya kadang beda dengan yang di aplikasi. Oke, ini contoh yang pertama ya, untuk BBCA. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, kita akan coba lihat Cepin atau calon Pokpan Indonesia. Jadi kuartal 1 2020 juga dengan metode yang sama, cuman kali ini tampilan yang akan saya jelaskan dari tampilan di aplikasi, karena tadi manual sudah kita jelaskan. Nah, kita coba lihat untuk iPod Go ya, tampilannya seperti ini. Nah, ini mudah nih, tinggal kita pindah-pindahin aja angkanya. Last price berarti kan harga terakhir, market cap-nya ada di sini, cash-nya ada, IPS-nya ada, PR ada, PBV ada, ROA ada, Debt to Equity Ratio juga ada, bahkan lebih lengkap dengan angka-angka yang lainnya. Nah, ini tinggal kita pindahkan di sini. Kalau kita lihat data saham Indonesia gimana? Ini seperti ini tampilannya di Android. Ya, ada last price-nya juga, market cap, MPS, dan segalanya, kecuali di sini nggak ada kas ya di sini. Makanya kasnya dikosongin. Ya. Kita coba bandingkannya untuk dua aplikasi ini
cukup mirip ya, iPodGo dan data saham Indonesia nggak terlalu banyak perbedaan, bahkan angkanya sama 100% ya. Saya nggak tahu apakah si data saham Indonesia ini narik data dari iPod atau sebaliknya, nggak tahu, tapi ini angkanya sih persis. Lalu kemudian yang terakhir kita coba lihat dari aplikasi Stockbit, tampilannya seperti ini. Kalau di handphone, gitu, ini di scroll ke bawah, panjang. Jadi saya pecah-pecah seperti ini, biar memudahkan kita lihatnya. Dan juga sama, ada market cap, ada current share outstanding, ya ini listed share maksudnya gitu ya. Ada PE ratio di setahunkan dan sebagainya. Ini bisa kita pindahkan. Nah, di sini sekilas kita udah bisa lihat ya, untuk beberapa nilai ada yang berbeda. Kayak untuk kas di sini 3,4 sih 3,35. Market cap-nya sih sama, harga sama, PBV sama, ROE-nya di sini sedikit beda, IPS-nya sama, untuk PR-nya juga sama, dan DR-nya di sini malah lain sendiri juga, Stockbit. Dan nggak tahu ini penggunaan datanya dari mana. Nah, kalau untuk manualnya, kalau kita coba hitung dengan cara yang tadi di slide sebelumnya, maka hasilnya seperti ini. Ya, ada sedikit perbedaan, ada di ROE ya, di ROE, di EPS, di PR. Kenapa? Ya sama seperti tadi, karena ekuitas yang kita gunakan ini pemilik entitas induk. Jadi nilainya lebih kecil dibanding total ekuitas. Nah, karena aplikasi ini biasanya menggunakan total ekuitas, maka nilainya pasti lebih kecil, karena pembagian lebih besar. Ini untuk ucapin ya, cukup konsisten dengan yang sebelumnya, ada sedikit perbedaan antara manual dengan menggunakan aplikasi. Kemudian contoh yang terakhir, saya ambil PTPP. Nah, kenapa ambil PTPP? Karena kalau dilihat PTPP ini, nilai ekuitas yang dapat didistribusikan pada pemilik entitas induknya ini dibanding dengan non pengendali cukup berasa ya bedanya ya. Di sini angkanya 10, di sini 3. Jadi lumayan jauh angkanya. Jadi kita bisa lihat apakah benar nih perbedaan yang cukup jauh antara jumlah ekuitas sama yang diatribusikan pada pemilik entitas induk ini cukup ngaruh di aplikasi dibandingkan dengan yang di manual. Nah, ini kalau kita coba lihat dengan cara yang tadi ya, dengan manual seperti yang tadi sudah dijelaskan, dengan aplikasi dengan tampilan yang tadi sudah dijelaskan juga. Nah, maka muncullah seperti ini. Nah, di sini untuk kas bisa kita lihat beda antara aplikasi dan perhitungan manual. Bahkan sesama aplikasi pun lain angkanya di sini. Di iPodGo tertera 7,5T, di Stockbit 6,9, ya cukup jauh. Kemudian untuk market cap masih sama, price masih sama. Nah, PBV-nya di sini mulai beda ya. Sama kayak tadi karena ekuitasnya ini kita pakai yang entitas induk. Kalau aplikasi biasanya pakai yang jumlah ekuitas total. Tapi ini lucunya Stockbit malah sama dengan perhitungan manual. PBV-nya sama-sama 0,55, sedangkan dua aplikasi lainnya 0,42. Nah, untuk ROE beda antara manual dengan aplikasi. EPS-nya juga yang sama, cuma manual dengan Stockbit ya. iPodGo sama dengan data saham Indonesia. Dan PR-nya bisa kita lihat sendiri juga, cukup sama dengan Stockbit. Dan manual untuk DR-nya malah beda semua. Ya, manual kita bisa lihat di sini 3,74, yang lain bisa sampai 2,86, ada yang Stockbit bahkan bilangnya cuma 1,69. Nah, setelah pembahasan 3 emiten tadi, ternyata cukup jelas ya. Bahkan antar sesama aplikasi aja bisa beda angka rasio yang ditampilkan. Nah, dibandingkan dengan perhitungan manual juga beda, tergantung data yang kita gunakan. Nah, sini bisa kita ambil kesimpulan singkat. Yang pertama, laporan keuangan perusahaan merupakan sumber langsung dari perusahaan itu sendiri. Ya, jadi kalau kita menggunakan data dari aplikasi-aplikasi lain, dari iPod, dari data saham Indonesia, Stockbit, atau aplikasi yang lain, berarti itu bukan tangan pertama, sudah tangan kedua. Ya, udah ada admin atau komputer dari mereka yang mengolah data untuk kita. Jadi tidak langsung dari tangan pertama, yaitu perusahaan itu sendiri. Kemudian, akurat atau tidaknya data pada aplikasi tergantung data mana yang digunakan, dan apakah sesuai dengan kebutuhan kita sebagai investor. Yang tadi cukup terlihat adalah pengguna data ekuitas ya. Kalau yang saya gunakan secara manual adalah ekuitas untuk entitas induk aja. Tapi kalau aplikasi lain sepertinya menggunakan total ekuitas. Jadi kepentingan non pengendalinya juga dimasukin. Kalau saya rasa sih agak kurang tepat kalau kepentingan non pengendalinya juga ikut dipertimbangkan dalam hitungan. Nah, keuntungannya apa? Nah, keuntungan menggunakan aplikasi ini tentunya lebih cepat dan praktis. Kita nggak usah hitung capek-capek ya pakai rumus apa segala. Tinggal buka, tinggal swipe-swipe, terus ketemu angkanya. Tapi tentunya juga punya downside. Sumber data yang diolah belum tentu sesuai dengan kebutuhan atau kurang akurat. Seperti tadi, kalau saya mau hitungnya yang hanya entitas induk, ya aplikasi tidak menyediakan itu. Dan kita juga nggak tahu sumber data angka yang digunakan oleh aplikasi itu yang mana. Dan kita juga nggak bisa cari tahu biasanya, nggak dijabarkan. Nah, kalau manual, keuntungannya adalah sumber data yang diolah sesuai kebutuhan atau akurat. Ya, jadi kalau kita menggunakan manual, tentunya kita dapat data dari tangan pertama, yaitu laporan keuangan perusahaan itu sendiri, dan kita tahu angka-angka ini dapatnya dari yang mana aja angkanya, sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak.
Namun memang ada downside-nya juga untuk perhitungan manual, yaitu membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk rekap data. Ya, jadi ini bisa dipertimbangkan lah, kira-kira kalau teman-teman yang punya waktu lebih untuk bisa manual, sepertinya akan lebih baik manual, karena lebih akurat juga dan bisa lebih pede juga menggunakan datanya dibandingkan dengan menggunakan aplikasi. Karena di aplikasi ini, sekali lagi kita nggak tahu data yang mereka gunakan itu apa, tiba-tiba keluar aja angkanya. Nah, itu tadi perbandingan antara metode perhitungan manual dan menggunakan aplikasi. Kalau saya sendiri sih masih lebih prefer menggunakan manual ya, karena selain lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan saya bisa gunakan rekap datanya untuk analisa hal yang lain lagi. Seperti contohnya, saya bisa hitung margin of safety-nya, bisa hitung nilai intrinsiknya, dan sebagainya. Nah, kalau kalian sendiri gimana nih? Saya pengen tahu untuk yang prefer menggunakan aplikasi itu kenapa? Kalau yang pakai manual itu kenapa alasannya? Boleh tulis pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ini ya. Buat yang suka video seperti ini, boleh banget di like dan dibagikan video ini ke teman-teman kalian yang juga lagi pengen belajar cara analisa fundamental suatu saham. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.